Nah, ini memang untuk Kulonprogo ini kalau realita ini saya jadi Kapus S2, kemudian pelatihan yang ada ini sebagian sudah besar sudah pernah kami lakukan, termasuk karena kami di Direktur Rumah Sakit 7 tahun, jadi sebagian besar juga selama di rumah sakit kami sudah lakukan itu. Ya, kebetulan saya kami pernah jadi Direktur Rumah Sakit tipe B, jadi hal yang terkait dengan itu sudah kita ada. Jadi artinya memang sudah sesuai. Jadi walaupun memang Bupati kami persyaratan-persyaratan ini sudah kita masukkan di dalam analisa kebutuhan analisa jabatan yang ada di Kabupaten Kulonprogo. Kita menyusun ini biasanya bersama dengan bagian organisasi yang di Pemda, yang kita atur itu memang di dalam sekarang ini sedang karena ada beberapa tambahan SOTK yang perlu di Kulonprogo, maka beberapa kompetensi jabatan ini sedang kita susun bersama dengan bagian organisasi di Pemda Kulonprogo. Nah, akan diperbukan tambahan-tambahan yang baru tadi. Kemudian untuk sekretaris tadi sampaikan memang kalau kita lihat dari persyaratan kompetensi memang mestinya sarjana S2 kesehatan dengan beberapa pelatihan yang ada, tetapi kami memang S1 hukum. Nah, beberapa pelatihan juga sudah dilakukan. Hanya memang tadi kami sampaikan selama ini persepsi pemerintah daerah yang terkait dengan sekretaris itu memang menjadi jatahnya pemerintah daerah. Itu yang terjadi begitu. Jadi artinya tempatnya sekretaris adalah paling tidak mereka yang sudah pernah di Pemda atau tempat yang lain. Makanya termasuk sekretaris kami ini ya sama sekali tidak punya latar belakang kesehatan. Ya, tadi bahkan yang pusat ini sudah hampir tidak pernah bertempat di kesehatan. Ya. Jadi dulunya di bagian pemerintahan, kemudian sempat jadi sekretaris KPU, ya, kemudian terakhir di tempat kami. Walaupun sebelumnya sekretaris Dinkes ini sudah kesehatan sebetulnya yang sebelumnya, yang dulu. Ya, jadi karena memang tadi kami sampaikan dan walaupun S2 kesehatan mereka pernah di Pemda yang lain, di tempat yang lain, dinas yang lain. Yang menyebabkan dari persepsi bahwa yang namanya sekretaris itu bisa dipindah di dinas-dinas yang lainnya. Jadi bahkan juga nanti setelah di sekretaris dinas kesehatan mungkin di sekretaris di Badan Pemberdayaan, sekretaris di Bapeda begitu ya. Yang terjadi bisa seperti itu di tempat kami. Iya, kebijakan. Jadi kebijakan daerah. Iya. Ya. Makanya bedanya di situ. Jadi memang tidak jadi sekretaris jarang yang kalau bukan non kesehatan memang tidak naik menjadi kabin. Nah, iya. Hanya memang untuk yang terakhir mungkin sebagai gambaran saja memang kadang-kadang karena kebijakan bupati secara politis ya, jadi beliau kan secara politis dilantik sebagai bupati mempunyai kewajiban dan mempunyai semacam keberpihakan kepada rakyatnya, sehingga kadang-kadang beliau melihat kompetensi dan kemampuan seseorang ini agar tujuannya di dalam memimpin daerah ini harus tercapai. Ya, sehingga yang terjadi kemarin misalnya di tempat kami, Direktur Rumah Sakit ini yang mengganti kami waktu di rumah sakit ini dari spesialis yang fungsional murni. Jadi mestinya kalau kita lihat di Permenkes 971 kan jelas itu. Jadi sebelum menjadi direktur harus mulai dari wakil direktur paling enggak 2 tahun menjadi wakil direktur rumah sakit, kemudian berjenjang demikian paling enggak pernah 2 kali di eselon 3 baru menjadi eselon 2 di rumah sakit. Tetapi yang terjadi memang menurut kanyapata beliau karena kebetulan bupati kami adalah dokter, spesialis obgyn, konsultan. Jadi beliau punya misi di dalam Kulonprogo adalah misi adalah untuk menuju ke kesehatan yang prima, kemudian juga jangan sampai angka kematian ibu, kematian bayi ini menjadi apalagi bupatinya adalah spesialis obgyn, istrinya adalah dokter spesialis anak. Jadi untuk kesehatan ibu jangan sampai lepas dari itu semuanya. Gitu. Ya, sehingga yang terjadi yaitu kami sampaikan direktur dari spesialis anak langsung menjadi direktur dan belum pernah atau fungsional dan belum pernah sama sekali menduduki jabatan struktural yang terjadi. Tetapi apapun itu tentunya sekali lagi bahwa komitmen kita bersama tentunya kita tahu bahwa yang namanya pimpinan kalau itu sudah menyiapkan jajaran di bawahnya ada atau tidak ada pimpinan paling tidak semua program bisa jalan.
Macam tadi kami sampai termasuk kami misalnya tadi saya agak terlambat ya bunyi saya kira yang selama ini tahu ya bisa menggantikan. Jadi misalnya Budora misalnya pas di sini kan tetap jalan tuh Budora, ya, bisa nggak berhenti ya gitu. Ya, saya makanya Budolar ya, Dolarina, karena teman istri saya manggilnya Budolar Pak gitu. Saya manggilnya Budolar. Ya, jadi bukan Budoli. Ya. Iya, takut di Surabaya betul. Iya gitu. Ya, itu yang sekretaris memang demikian. Jadi posisi sekretaris ini memang lebih ke arah sana. Kemudian selanjutnya untuk kepala bidang ini tadi kami sampaikan adalah kita punya 4 bidang, jadi 4 bidang di sana. Secara standarnya adalah kompetensinya di S1 kesehatan, kemudian beberapa pelatihan yang ada. Nah, kami di 4 bidang ini sudah S2 semua kebetulan ya, jadi S2 semua. Kemudian juga sebagian besar sudah mengikuti pelatihan yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi kami misalnya ada bidang pengembangan kesehatan. Ya. Pengembangan kesehatan ini juga sama, beberapa kelihatan perencanaan, kemudian yang terkait dengan kalau ada kegiatan pelatihan kerjasama dengan pendidikan ini kita ikutkan di sana. Kemudian ada lagi bidang pelayanan kesehatan masyarakat. Ya, jadi yang itu dikait KESGA, kemudian gizi, ya, promkes dan sebagainya. Ini juga demikian. Setiap ada pendidikan pelatihan khusus ini kita ikutan di sana mereka. Itu. Bahkan S2-nya pun juga kita cari yang sesuai dengan itu. Dan kebetulan untuk bidang kesehatan masyarakat ini karena dia bidangnya KESGA, gizi dan promkes ini dari S2 KIA. Nah, gizi ya, gizi yang dari IKM. Jadi kita sesuaikan itu supaya program kita bisa jalan dan ternyata memang dalam perkembangannya dengan sesuai dengan kompetensi yang ada memang banyak hal yang bisa kita dapatkan. Ya, jadi misalnya sekarang ini Bu Tuti ini yang di bidang Yankesmas ini dia juga pengembangan untuk KIA-nya memang bagus, artinya pengembangan tentang manual rujukan yang sekarang ini mungkin dengan PMPK ini dia baru kita ya Bu ya, yang sudah kita walaupun kita hanya didampingi saja tetapi kita sudah jadi, beda dengan NTT yang dengan pendampingan yang sampai detail ya, kita sudah jadi. Kemudian kita kembangkan tidak sampai menarujukan di situ kita kembangkan MS online-nya sudah jalan, artinya untuk kegawat daruratan maternal perinatal juga dikembangkan di situ. Kemudian untuk pendataan risiko tingginya kita kembangkan dengan SMS gateway-nya, kita bisa jalan. Bahkan kader sudah kita berikan pengetahuan tentang bagaimana dia bisa melakukan pendataan atau menemukan risiko tinggi ibu hamil. Kemudian dilakukan dengan SMS dia. SMS disampaikan ke server yang di dinas. Nah, nanti server ini akan menyampaikan atau mengirim forward secara langsung ke bidan koordinator dan bidan desa yang ada di situ. Dan sudah menjadi kewajiban bidan kalau ketemu risiko tinggi harus didatangi di lapangan atau dikunjungi pasiennya itu. Ini sudah jalan. Gitu. Karena apa ya tadi kompetensi dari kepala bidangnya sudah sesuai dengan itu semuanya. Di situ ada info ya. Jadi kita info spasi nama ibunya siapa, umurnya berapa, nama kakak atau suaminya siapa, RT RW-nya dusun, desa. Kemudian dikirim ke nomor ini, Bu. Ini adalah nomor yang ada di server di dinas kesehatan. Nah, kemudian ini aplikasinya begini, sebenarnya kelihatan gini. Ini jadi dari kader, ya. Kader ini SMS tadi, Bu, masuk ke server dinas. Ya, kita punya server di sini. Jadi server ini berisi nomor HP-nya kader, nomor HP-nya bidan koordinator, nomor HP-nya bidan desa, termasuk yang ada di dinas kesehatan, masuk di sana semua. Jadi begitu kader ini menyampaikan ke server, secara otomatis ini akan auto forward ke bidan desa. Jadi langsung terima bidan desanya ini. Demikian juga ke bidan koordinator atau forward. Jadi langsung dia begitu. Jadi otomatis ya begitu. Nah, ini sudah menjadi kewajiban bidan desa dan bidan koordinator, begitu dapat SMS ini harus turun ke lapangan melihat ibu yang risiko tinggi tadi. Begitu diketahui risiko tingginya, kemudian datang diminta untuk kalau tidak bisa diperiksa atau tidak bisa dilakukan tindakan di sana, ini harus dirujuk ke puskesmas untuk dengan ANC terpadu berkualitas. Mereka.
Jadi kalau dulu kan ANC itu hanya tensi, timbang dan sebagainya ini. Nah, kita di sini sudah kita tambah lagi dengan ada pemeriksaan levernya, kemudian EKG-nya, USG-nya. Di Puskesmas ada beberapa sudah punya USG dan EKG Pak di sini. Nah, sehingga karena sekarang ini memang trennya di Kulon Progo ini kematian ibu itu bukan karena sebab langsung, perdarahan, eklamsi, tidak lagi. Sudah sebab tidak langsung. Dari tahun 2012 kemarin kita punya 3 kematian ibu bersalin. Ini semuanya adalah karena satu penyakit jantung, yang satu karena hepatoseluler, kemudian yang satu lagi karena emboli air ketuban. 3 ini. Jadi tidak ada yang perdarahan, tidak ada yang, semua sudah sistem tadi, dengan sistem seperti ini bisa diketahui lebih awal risiko tingginya. Sehingga kalau begitu bidan atau ternyata bidan desa itu ketemu itu, kalau tidak dirujuk di Puskesmas, ternyata Puskesmas tidak mampu, ini harus dirujuk ke rumah sakit daerah. Nah, itu menggunakan MPS online untuk proses-proses kayak gitu. Ya. Nah, ini supaya tidak terjadi apa? Nah, ini juga server nanti akan mengotoriply kepada kadernya bahwa SMS sudah diterima di kader. Nah, ini contohnya aplikasinya. Ini sudah coba. Jadi misalnya begini. Ini dari ada nomor, jadi auto forwarding dari nomor, jadi bidan ini menerima yang di atas itu. Dari nomornya kader menyampaikan bahwa ada Sarmi, kadernya namanya Sarmi, menginformasi bahwa ada Martini, umur 34 tahun, suaminya istrinya Pak Martono, alamatnya di Gunung Gede Jatimulyo. Nah, SMS ini ke dinas kesehatan, kemudian dari dinas akan terbelas ini SMS dari dinas ini kepada kadernya, terima kasih atas infonya, mohon SMS ini tidak dibalas. Nah, gitu, karena dulu sebelum kami tambah mohon SMS tidak dibalas, begitu kader ini menerima terima kasih atas infonya, kader SMS lagi terima kasih kembali gitu. Begitu bilang terima kasih kembali, sampai ke server hubung-hubungan terus gitu. Muter terus gitu. Akhirnya kita tambah lagi, mohon SMS tidak dibalas. Nah, akhirnya artinya kader sudah tahu bahwa SMS sudah sampai di sana. Di kader, gitu. Yang kita lakukan demikian. Ya, ini kita. Ya itu. Beda ya dengan kami di Papua. Akhirnya saya berpikir bahwa mungkin kita kembali ke dulu. Kita harus menggunakan SSB. Nah, saya coba ya. Sebelum saya jadi kepala dinas itu pernah dicoba diberikan HP satelit. Ternyata kepala puskesmasnya kalau pindah ikut terbang. Nah, maka setelah saya jadi kepala dinas nggak ada satupun ada. Kalau saya punya juga nggak ada lagi. Kita semua. Nah, apalagi usahanya juga cukup mahal. Nah, maka saya berpikir ini terkait satu-satunya hanya bisa adalah SSB. Mungkin yang kita berpikir memasang SSB lebih gampang untuk kita mendapat informasi. Nah, saya lacak ke gudang hanya 2 SSB. Nah, kalau maunya saya mau semua, mungkin dengan tidak ada listrik maka kita menggunakan solar cell, itu yang kita pikirin untuk ini. Jadi kita juga memang masih menyiapkan genset-genset kecil yang dia bisa gunakan untuk melakukan kegiatan seperti itu ya. Jadi terkait dengan pembiayaan Pak, ya untuk pembiayaan ini memang dinas dengan servernya ini hanya tadi kan nomornya nomor Excel tadi, kita bayar pakai Excel saja. Kemudian untuk kader kami tekankan kepada mereka bahwa mereka toh kalau misalnya ngisi Excel berapa 5.000 dapat gratisan SMS sekian banyak gratisan. Nah, itulah kami memanfaatkan. Jadi dengan mereka ngirim SMS paling enggak Rp500 tapi bisa menyelamatkan seorang ibu, seorang bayi. Itu yang kami tekankan kepada mereka. Sehingga kadang-kadang kami sampaikan, oke lah kalau memang keberatan dengan SMS ini, silakan suatu saat nanti dihitung untuk berapa habisnya, nanti minta kepada kepala dinas. Nah, gitu ya. Tidak. Mereka sudah punya HP sendiri semua. HP sendiri semua. Ini kan bukan kegiatan yang prioritas tapi penunjang. Kalau penunjang untuk itu saya pikir memang itu masih agak sedikit lama begitu, tetapi
dengan jumlah ketenagaan yang sangat memungkinkan. Mari kita lihat tenaga itu cukup baik. Tapi tak bawa share pengalaman dengan Bapak luar biasa. Sama, jadi sama sebetulnya kami juga punya perasaan yang sama. Tapi biasanya kita panggil pakai surat. Yang satu ini alamatnya berbeda-beda. Kita layangkan surat, kemudian sudah diterima bahwa kita yang bersangkutan tidak hadir atau tidak ada, tim tetap melakukan. Jadi misalnya kita undang tanggal 10 gitu ya, yang misalnya tidak datang, tim sudah rapat di situ, kita lakukan rapat di situ bahwa kita mari semua berkas yang ada begini, kita buat berita acara pada tanggal sekian, dilakukan oleh kami yang bersangkutan tidak hadir, itu sudah bagian. Itu jangan jadi banyak berbeda. mungkin agak sharing ya. Saya juga kan waktu Perda 53 itu langsung kita lakukan. Memang yang kota iya, tapi yang lainnya kan akhirnya jadi lain. Jadi saya pikir Dr. Doli memang begitu. Saya juga walaupun sama orang Bogor. Ini dan datang, apalagi Jadi saya ini yang Manado. apalagi isu Gunung Pantai ini diambil dari isu politik untuk mendudukan orang, meluncurkan orang di kursi pimpinan dan sebagainya. Ini sangat kental dan mempengaruhi. Dan memang ujungnya demo adalah cara-cara yang dibuat dan juga sangat keras. Kalau di tempat saya artinya yang bikin kacau di Ketimika ya orang saya, yang bikin kacau di Jayapura ya orang saya. Tentu di tempat saya juga lebih kacau lagi. Tidak saya tertawa deh. Tapi saya memang sudah jadi orang di sana, jadi saya mungkin tidak sampai dia memecat karena itu pasti ribut. Sangat ribut. Tapi pukul biasa. Tapi mungkin ada cara-cara yang sedikit bisa kita buat. Mereka punya insentif, kinerja sekarang itu berdasarkan absensi. Itu yang mungkin yang bisa kita lakukan. Terus jaminan-jaminan yang dulunya dari sistem kapitasi kita rubah ke klaim siapa kerja apa. Jadi kalau memang di tingkat puskesmas jumlahnya sekian, kalau persalinan 10 dengan persalinan 1 atau tindakan itu harus kita bedakan. Ada beberapa upaya yang kita lakukan dengan pemerintah daerah juga, gaji pegawai dibayarkan ke tingkat distrik. Jadi para kepala distrik yang membayarkan dan mengetahui karena kita di dinas di ibu kota kabupaten itu juga kita lakukan itu. Tapi kalau kepala distrik dengan orang yang bersangkutan bisa main mata, nah, itu juga jadi persoalan. Dan memang akibatnya teman-teman yang rajin biasanya akan menjadi malas. Tapi ya untuk sampai pecat, saya pikir mungkin 15 tahun ke depan mungkin ada perubahan. Tadi saya bilang Dr. Doli juga belum berani, saya bilang seperti itu. Saya saja pendatang apalagi Dr. Doli. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih. Memang disampaikan bahwa ada beberapa pola-pola yang dilakukan di masyarakat sesuai dengan situasi dan kondisi. Tapi yang begini aja sudah masih banyak yang malas juga. Apalagi nanti kalau ikutan terlalu berat. Yang betul, jadi sebenarnya untuk Puskesmas memang kita untuk evaluasinya jadi betul, jadi reward sistemnya memang harus kita lakukan. Kalau tidak ya memang sangat jadi. Memang kayak di tempat saya kan yang untuk wilayah perbatasan itu kan ada insentif lagi lain buat mereka. Jadi untuk 2 puskesmas yang wilayah perbatasan PNG, ya udah kompensasinya ke arah itu. Oh dia nggak boleh terima. Lain yang uang laupau juga lain. Jadi memang ada banyak kompensasi untuk mereka dan sementara ini memang masih pakai itu. Dan akhirnya berapa hari muncul. Tapi yang udah kebangetan itu yang sudah turun dengan inspektorat. Iya sekarang ya, jadi kalau di tempat saya beda. Dari kampung datang, cuma saya lihat tenaga kita di dalam kota lebih banyak daripada yang di kampung. Kemudian tenaga kemarin saya bilang bahwa tenaga perempuannya lebih banyak.
Jadi mau gimana, saya juga kadang mau berpikir, mau saya suruh berangkat misalnya dia sudah di sana, di kampung, memang berbagai kendala, ya, termasuk kita mau paksa dia berangkat kalau dia lewat laut, maka kita nggak bisa paksa dia hari ini harus berangkat, karena kita ikuti alamnya. Ketika musim barat atau musim ini kita nggak bisa paksa berangkat, maka terjadi kecelakaan dan lain-lain, sehingga kita harus menunggu waktu yang tepat, kirim mereka ke sana dengan saling gantian. Cuma saya ada teliti satu lagi, masalah insentif. Apakah tadi yang Pak Agus bilang Kadistrik dengan, nah kita dulu memang begitu, tapi akhirnya ditarik lagi. Nah, sekarang bayar ke kepala puskesmas. Cuma apakah kepala puskesmasnya main mata dengan insentif? Misal insentif kan 2 juta, kalau dikasih pimpinannya 500, kan lumayan, dia nggak turun juga. 1,5 ditangkap. Satu yang kemarin ajudannya Dandi, bukan, dia baru nikah, Dandi ketemu dengan saya, tapi itu bidang PTT. Saya bilang sama Pak Dandi, kalau dia pindah ke kota karena ajudannya bapak, istrinya pindah, maka PTT ini kan gajinya dibayar oleh pusat. Jadi kalau dia pindah ke kota, berarti saya buat surat sebagai tenaga sukarela hanya. Berarti hanya dapat insentif 1 juta lah di kota itu. PTT-nya hilang. Akhirnya coba saya kompromi dengan suaminya lagi, padahal memang sudah kalau itu ketemu ke anak buahnya lagi. Ngobrol, biar sudah Pak di kampung aja daripada PTT-nya hilang. Hanya mau dia. Jadi memang banyak persoalan-persoalan. Tadi mungkin sama, kita berhentikan, maka pasti di demo satu kampung. Iya, mungkin dokter punya tuh ya di kota, maksudnya di dinasnya. Dan memang tempat itu tidak ada jalan lain kecuali pakai pesawat. Anda tinggal memang gelap. 3 bulan di Pustu, perawat, dan satu analis satu. Tapi memang di puskesmas. Artinya kita tidak maksa untuk dia ada di kampung-kampung yang sulit. Sungai Mambramo, buayanya besar-besar. Iya. Jadi harus perahu, sungainya besar sekali, sehingga nanti standby di puskesmas. Bagi tentang kampung ini, gitu. Nah, jadi di rolling tiap 3 bulan. Melakukan pendataan dibuambil dengan faktor risiko, kemudian dibuambil dengan komplikasi, analisis dengan faktor risiko. Nah, ini data ini dan informasi terus diketahui oleh nakes untuk dibantu sesuai dengan sumber yang ada. Nah, itu kan berarti tingkat partisipasi yang sudah sangat amat luar biasa, Pak. Tapi semangat partisipasi dari masyarakat kita tanyakan bagaimana cukup baik, sehingga ya mungkin ada hal-hal yang perlu kita belajar juga tentang bagaimana membangun partisipasi masyarakat. Terima kasih. Ya, jadi